Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia sambil menunggu berbuka puasa, sejenak mari kita hayati daripada masalah-masalah terkait dengan puasa, di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa seperti halnya Allah memerintahkan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal praktek pelaksanaan puasa ada beberapa perbedaan puasa yang dilakukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad dalam hal ini, dengan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana yang pertama, di dalam umat Nabi Muhammad SAW, kita dalam berpuasa disunahkan untuk melakukan sahur. Sementara dalam umat terdahulu tidak ada syariat untuk melakukan sahur. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, tasahharu fa innas fis sahur barokatun. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Keberkahan apa yang terdapat pada sahur tersebut? Tentu kita pahami bahwa di sahur itu ada jangka waktu. Sahur itu sekitar jam 3:30 menuju ke waktu subuh, imsak sekitar jam 4:30. Ada waktu tenggang 1 jam atau setengah jam, jam 4 kalau kita bersahur, sampai jam 4:30 ada setengah jam. Nah, di sela-sela waktu selesai kita bersahur, di situ kita dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, semisal tadarus, qiyamul lail berupa tahajud, atau bertafakkur, berfikir, bertafakur. Ini adalah hikmah di antara disunahkannya atau disyariatkannya sahur. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara umat Islam dengan umat terdahulu adalah di dalam puasanya umat Islam terdapat yang namanya tadarus. Artinya kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan ini sangat disunahkan untuk melakukan tadarus, yaitu menderes atau mendirosah Al-Quran. Apa bedanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, targetnya khatam berapa kali? Itu juga termasuk amalan ibadah. Tapi tadarus ini lebih ditekankan kepada dirosah. Artinya ada waktu di bulan Ramadan ini yang kita berkumpul bersama dengan sanak saudara alim ulama untuk kita menderes, mengkaji ayat per ayat, bukan hanya cara membacanya tapi juga makna dan memahami isi ayat tersebut. Itu yang dimaksud dengan tadarus. Dan ini ada pada syariat umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya perbedaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu dalam menjalankan puasa, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW disunahkan untuk melakukan sholat tarawih, yang mana kita ketahui bahwa untuk Nahdlatul Ulama sendiri jumlah sholat tarawih itu adalah 20 rakaat ditambah 3 sholat witir. Nah ini, adapun yang masih melaksanakan 8, ya alhamdulillah mau melaksanakan daripada belas orang. Yang parah lagi sudah nggak sholat tarawih, debat masalah tarawih. Nah, itu kira-kira jadi kesimpulannya, dalam bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui dalam ayat tersebut bahwa puasa itu adalah merupakan syariat umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu. Namun ada 3 yang saya sebutkan tadi perbedaannya, di mana di umat Nabi Muhammad SAW ini, pertama kita disunahkan untuk sahur, yang mana tidak ada pada umat sebelumnya. Kedua, kita disunahkan untuk tadarus, mengkaji Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami maknanya,
memahami maksud dari ayat tersebut walaupun setiap harinya hanya 2 atau 3 ayat saja. Dan ini perlu kita budidayakan, perlu kita jadikan sebagai satu kegiatan yang mana bukan hanya sekedar membaca tapi mengkaji. Ada semisal kita mengumpulkan 5 orang dari pesantren-pesantren ini berkumpul, 1 membuka tafsir Al-Jalalain, 2 tafsir Al-Alusi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir lainnya dikaji satu ayat demi ayat untuk memahami maknanya. Dan yang terakhir adalah perbedaannya di dalam umat Islam ada sholat tarawih. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa di tahun ini, dan semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diampuni dosa-dosanya, dijadikan insan yang fitri kembali. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.